Selamat malam Sobat Gonias. Kembali bertemu dengan saya Java sebagai founder dari Gonias tuh. Ini kita akan berbincang-bincang tentang pariwisata di Pulau Nias. Nah, tema kali ini mengingat masa-masa pandemi sepertinya sudah mulai berakhir dan pastinya banyak yang kangen untuk jalan-jalan dan mulai mencari referensi kemana saja ingin berkunjung, kemana saja yang mau, wilayah mana yang mau didatangi dan seperti apa sih Nias itu. Nah, nanti kita akan sekaligus live juga di Instagram bersama Bung Romi dari Tanuniah ID. Semoga nanti kita bisa sobat traveler bisa mendapatkan ide, bisa mendapatkan inspirasi kemana saja nanti, tempat-tempat mana saja yang akan dikunjungi di Pulau Nias selama liburan di Nias, dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa mengeksplor Pulau Nias dengan baik. Nah, ini saya lagi menunggu untuk terhubung di Instagram. Dan nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bung Gula. Nanti para sahabat juga bisa menyampaikan pertanyaan seputar pariwisata di Nias ataupun hal-hal yang berkaitan dengan traveling selama di Nias. Tentunya akan banyak yang bisa sobat traveler dapatkan nanti ketika ikut berbincang-bincang bersama kita. Mungkin akan dapatkan tips-tips untuk ke Nias, lokasi mana saja yang sesuai dengan preferensi para sobat traveler semua. Jadi stay tune, dan nanti juga kita akan bagi-bagi hadiah di akhir acara. Kita akan ada quiz, dan kita akan berikan hadiah bagi para sahabat traveler yang tetap stay tune hingga di akhir acara. Jadi ditunggu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti bisa sekaligus disampaikan melalui chat. Nanti akan kita coba jawab satu persatu. Jadi tetap aja stay tune. Sambil menunggu Bung Romi online, perkenalkan, nama saya Yafawologia. Saya biasa dipanggil Java. Saya founder dari Nias Tour, yang merupakan salah satu travel agency yang ada di Pulau Nias. Kita juga ada usaha Zorugo Durian Nias yang merupakan salah satu produk andalan kita di Pulau Nias. Jadi bagi yang ingin nanti icip-icip durian Nias, boleh menghubungi kita juga. Jadi bagi para sahabat tetap stay tune. Tentu banyak yang bertanya-tanya, Pulau Nias itu sebenarnya apa sih yang menjadi andalannya? Biasanya paling sering didengarkan itu lompat batu di bawah mata luo, atau juga surfing di Sorake. Nah, namun ada banyak hal tersembunyi sebenarnya di Pulau Nias. Tidak hanya lompat batu, tidak hanya surfing saja, tapi kalau nanti sobat traveler mengikuti hingga akhir travel talk kita, maka pasti akan surprise nanti. Ternyata di Nias ini ada yang seperti ini. Ataupun nanti bisa surprise malah, ternyata itu tempatnya dekat tempat saya, tapi saya nggak pernah ke sana. Nanti kita akan mengenalkan satu persatu tentang potensi yang ada di Pulau Nias ini. Jadi pasti sudah pada
nggak sabar nih menunggu barangnya. Ini kita nanti seperti baju kos yang saya pakai ini ada tulisan Nias Island. Ini salah satu produk kita yang menceritakan tentang apa saja yang bisa dilakukan di Pulau Nias. Ada melihat lompat batu, ada rumah adatnya juga, ada adu zatua atau batu-batu megalit, bisa juga snorkeling atau diving, bisa surfing, dan yang satu lagi bisa fishing atau memancing. Jadi nanti bisa dipilih. Nanti kita akan berikan dua baju kaos Nias gratis bagi para peserta yang sobat traveler yang akan menunggu hingga akhir acara. Ya. Halo. Ya, kita lagi menunggu juga live join bersama Talaniha ID Instagram di live room, dan sebentar lagi kita akan tersambung. Halo ya ahu Bang Romi, apa kabar? Wah, Wah, puji Tuhan, luar biasa baik Bang Romi, tetap semangat. Apalagi saya lihat Bang Romi ini dari pagi hingga malam ini tetap live terus ya. Waduh, ini baru kita aktif ini udah banyak beberapa teman-teman yang sudah ikut join di kita. Ini ada ya Frida Hulu, baru ini ada Fitri Batee, Kris Monika Hulu. Satu lagi nih ada Ibu Ida Uning. Nah, halo Bu Ida. Ini Bung Romi, ini Bu Ida ini salah satu tamu kita yang terakhir datang ke Pulau Nias tempo hari. Iya. Iya, terima kasih Bu Ida. Ini jadi saya sangat antusias nih. Bu Ida ini salah satu tamu kita yang sebenarnya di atas rata-rata, yang suka traveling anti mainstream. Ya, suka bertualang di usia yang 60 tahun dia mendaki bukit, ya, melompat ke sungai dan sampai diving nih di kapal karam di Pulau Nolimbu. Ya, oke, silakan Bang Romi sebagai hostnya malam ini. Ya, Bu Ida Uning ini sebenarnya aslinya dari Solo dan sekarang tinggal di Balikpapan. Jadi jauh-jauh datang ke Pulau Nias untuk menikmati keindahan Pulau Nias. Ya, silakan Bang Romi.
Eh, saya lihat sih eh, orang-orang yang suka dengan pariwisata Polonias. Ini banyak saya lihat ini anak-anak dari SMK jurusan pariwisata yang bergabung. Ini seperti ada Fitri, Saleh Filauli, Yuli Putrani, Chris Monica, Fani, Yasinta, Hernika Zebua juga. Nah, ini Hernika ini salah satu putri pariwisata Kabupaten Nias tahun 2019 yang lalu. Antusias mereka untuk ikut kita tentang pariwisata malam ini kita sangat appreciate Bang Romi. Betul betul Bang. Terima kasih Bang Romi. Tapi ngomong-ngomong sebelum lanjut Bang Romi, sepertinya Bang Warda ini sebenarnya sih masih satu wilayah dengan saya, dari Danoi kalau nggak salah. Saya dari Helevanika. Masih Bang. Jadi masih tetangga. Betul betul Bang. Betul. Betul Bang. Jadi saya nggak bisa keluar dari desa saya kalau nggak lewat tempat orang Bang Romi dan Bang Warda. Jadi nggak berani macam-macam saya. Iya Bang. Baik, terima kasih Bang Romi atas kesempatannya. Terima kasih banyak sudah diundang malam ini untuk bincang-bincang bersama Tanuniha ID. Dan saya sangat senang karena satu hal bahwa kita memiliki visi yang sama dalam mengembangkan kepariwisataan di Pulau Nias. Nah, jadi tadi Bang Romi tanya tentang apa sih idenya Gonia Store ini? Nah, sebenarnya Gonia Store ini berawal dari kerinduan saya untuk mengenalkan Nias sesungguhnya kepada bukan hanya kepada orang-orang di luar Pulau Nias, tetapi juga kepada orang-orang di Nias itu sendiri. Jadi makanya kenapa saya buat itu, bahkan di tagline kita itu kita buat bahwa experience the real Nias Island with us.
Artinya kita ingin menunjukkan bahwa ini loh Pulau Nias, ini potensinya, ini keunggulannya. Nah, jadi mungkin selama ini kan orang hanya tahu itu lompat batu, tahu surfing di Sorake. Nah, sebenarnya banyak eh, potensi yang bisa dilihat di Nias ini kalau memang benar-benar ingin mengeksplor lebih jauh. Nah, jadi mungkin sebagai satu refleksi, mungkin kalau dulu-dulu itu kalau orang datang berwisata ke Pulau Nias, mungkin hanya 3 hari 2 malam, dan hari pertama itu ke Nias Selatan, kembali ke Gunung Sitoli, tetap menginap di Gunung Sitoli. Hari kedua ke Nias Utara, kembali lagi ke Gunung Sitoli, dan setelah itu hari ketiga pulang. Nah, jadi saya terpikir setelah awalnya sih berawal itu saya waktu di Jogja, saya sempat tinggal di Jogja 1 tahun, kuliah di sana. Jadi karena kerinduan akan Pulau Nias, nulis di blog tentang Nias, baik tentang perjalanan setelah saya lakukan sebelumnya. So, saya awalnya ngeblog di Kompasiana, Bang Romi. Nah, di Kompasiana itu jadi saya tuliskan tentang potensi-potensi yang ada di Pulau Nias, destinasi wisata. Nah, dan ternyata ada beberapa teman, ada beberapa calon yang ingin datang ke Nias membaca blog saya. Akhirnya mereka menghubungi saya di sana. Jadi, oh Mas, saya ingin ke Nias dong. Susah sekali memang dapat informasi tentang Nias ini. Mungkin juga Bang Romi tahu sendiri bahwa kalau di bawah tahun 2010 ketika mengetik kata kunci Nias, tentu yang muncul gempa, tentang bencana yang di Nias tahun 2005. Nah, tetapi seiring dengan kemajuan media sosial, dengan berkembangnya media sosial dan banyaknya orang ambil foto, post di Facebook atau Instagram, Facebook dan juga di website, maka informasi tentang itu sudah mulai dikenal, tetapi masih belum menyeluruh. Nah, akhirnya kita mulai deh, karena berbekal juga dari sebelumnya saya sama dengan Bang Romi pernah juga bekerja di NGO pasca gempa, namanya di Help from Germany. Jadi disitulah awalnya saya dikenalkan tentang daerah-daerah yang di Pulau Nias yang notabene belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Tetapi pada saat itu saya sebagai interpreter, dan tentunya kalau teman-teman ekspatriat mau berwisata ke daerah-daerah di Nias, itu mereka mengajak saya. Dari situlah awalnya saya mengenal lokasi-lokasi wisata di Pulau Nias itu sejak tahun 2006. Nah, pasca gempa, setelah bekerja di NGO-nya, itu saya studi di UGM di Yogyakarta, dan dari situlah mulai terpikir menulis kembali tentang kena kangen Nias sih sebenarnya. Jadi udah iseng-iseng buat tulisan di blog, tampilin foto-fotonya, dan akhirnya ada beberapa orang yang menghubungi saya untuk diajak untuk nge-trip ke Nias. Ya, begitulah latar belakangnya Go Nias Tour, Bang Romi.
Sampai subuh ya. Yes. Oh, pasti dong. Asik. Asik. Jadi kalau sebenarnya sejak 2013 itu kita udah mulai jalan tapi masih personal. Artinya kita masih belum memiliki badan usaha secara resmi. Nah, namun setelah kembali dari Jepang, kebetulan juga saya sempat studi 1 tahun di Jepang. Nah, jadi sepulang dari sana saya udah mantap nih. Kayaknya kita ada juga banyak ide-ide dan pengetahuan yang saya dapat selama di sana. Nah, ini perlu kita rumuskan nih dalam satu, kita benar-benar uh, harus legal untuk usaha kita sehingga menambah uh, reliabilitas atau kepercayaan pada customer kita. Nah, awalnya sebenarnya Gonias itu sebenarnya saya dapat inspirasi dari nama sebuah travel agency yang ada di Amerika, itu ada Go Hawaii. Nah, ada. Jadi mereka buat Go Hawaii. Jadi saya pikir-pikir nama yang pas untuk Nias ini apa ya? Untuk mengajak orang untuk datang ke Nias. Jadi lebih simpel. Akhirnya saya mikir bahwa ini Go Nias. Jadi ayo selain orang mengajak orang ayo ke Nias, kita juga mengajak orang-orang Nias itu ayo kita maju, Go Nias. Nah, itu awalnya kita membawa nama Go Nias ini menjadi satu brand kita. Nah, baru jadi itu mulai kita dari tahun 2015. Nah, tahun 2015 itu awalnya kita mulai kita aktifkan dari website, baru sosial media kita ada page di Facebook. Nah, baru ada juga terakhir di Instagram. Jadi nanti teman-teman yang lagi menonton juga boleh silakan, ada halaman Facebook kita namanya Gonias, silakan di like. Baru ada Instagram kita, silakan di follow juga, Tanini ID di follow ya, sama Niaspedia. Dan juga terakhir kita buat YouTube kita, channel YouTube kita namanya Gonias Tour. Jadi silakan di subscribe ya. Ya, jadi berawal di tahun 2015 itu, nah kebetulan nih saya juga bertemu dengan 2 orang volunteer, relawan dari Australian Volunteer International AVI. Namanya itu Bjorn Svensson dan juga Antti. Mereka itu datang menjadi relawan di Nias untuk membantu mempromosikan pariwisata. Awalnya mereka mulai dari Nias Utara. Jadi kalau Bang Romi bisa melihat itu ada website northniastourism.com, itu mereka yang membuatnya itu. Dan itu dampaknya sangat luar biasa mengenalkan Nias Utara. Nah, dan terakhir mereka membuat itu visitniasisland.com, itu yang mencakup Nias keseluruhan, dan itu bagus banget, sangat direkomendasikan untuk bagi orang yang ingin mengenal Nias lebih jauh lagi. Nah, jadi pada saat mereka survei, kebetulan kita kenal dan sering bareng. Kita punya interest yang sama juga. Kita sama-sama suka snorkeling dan free dive. Nah, jadi kita
mencari nih spot-spot karang yang masih bagus di sekitar Pulau Nias, keliling-keliling. Mulai dari Nias Barat ke Pulau Asu, Pulau Bawah dan sekitarnya, Nias Utara di daerah Pulau Bunga, dan pulau-pulau Makora dan sekitarnya, juga di Kabupaten Nias di daerah Onolimbu dan sekitarnya, dan juga di Nias Selatan. Jadi kita keliling. Selain melihat potensi underwater, kita juga melihat uh, wisata budaya dan juga alam. Nah, dari beliau lah saya banyak belajar tentang tourism, tentang juga karena dia itu adalah dive guide di Maldives sebelumnya. Nah, jadi banyak hal yang saya belajar dari Pion dan Santi. Nah, dari situlah kembali dari Jepang. Nah, kebetulan kita ketemu teman-teman. Komunitas saya udah kita buat open trip. Jadi awalnya memang kita dari Nias dulu. Jadi lokal, teman-teman di lokal karena memang ingin explore. Pion dan Santi juga ada. Ada juga beberapa relawan yang lain yang merupakan expatriate yang gabung. Jadi biasanya itu dulu kita minimal sekali 2 minggu kita buat open trip. Kita ke pulau-pulau yang kecil. Contohnya di Pulau Bunga di Nias Utara, itu salah satu pulau terdepan dan terluar di Pulau Nias. Atau di Pantai Tureloto, dan juga ada di Pulau Sarangbaung, ada Pulau Onolimbu. Nah, dari sana kita mengenalkan, buat open trip ini kita rame-rame karena kalau private trip itu kan mahal. Nah, dengan open trip ini kita hanya sharing cost aja. Nah, itu banyak anak-anak muda yang SMA, yang sedang kerja juga, banyak yang gabung dengan kita. Jadi biasanya sekali trip itu kita sampai 20 ke 25 orang. Nah, jadi tujuan kita apa? Mengenalkan Nias sesungguhnya kepada teman-teman. Karena selama ini yang suka jalan-jalan yang tahu Nias itu malah orang luar, lebih tahu orang luar daripada kita. Nah, saya terpikir, kenapa kita tidak mengenalkan dari dalam dulu sehingga nanti mereka lebih appreciate, lebih bangga dengan apa yang kita dimiliki di Nias. Dan itu terbukti sendiri bahwa beberapa yang pernah ikut ngetrip dengan kita, akhirnya mereka, wah ternyata bagus banget, nggak pernah tahu seperti ini. Mungkin kalau jalan sendiri kan pasti mahal. Nah, akhirnya itu lamban laun kita sekali 2 minggu ngetrip. Nah, akhirnya udah menjadi brand kita sendiri, open trip, dan banyak yang ternyata bilang, wih ini bagus, ayo ke sana. Nah, dan kedua, sejak dari situ kita mulai publish di media sosial dan mulai kita menerima tamu dari luar dengan nama Gonias Tour. Nah, baik itu tamu domestik maupun internasional. 60-40. Jadi yang internasional 60%, yang domestik 40%, Bang Romi. Ya, betul. Maaf Bang, bisa diulang lagi Bang pertanyaannya?
Ya sebenarnya kalau yang biro perjalanan di Nias itu sebenarnya sudah ada beberapa teman yang menjalaninya, menekuninya. Ya mungkin sih karena memang sedang pandemi, jadi banyak yang alih profesi jadinya untuk itu. Nah, cuman hingga saat ini sih kita berusaha untuk tetap konsisten, ya untuk tetap eksis dalam mempromosikan. Sekalipun tamu kita masih belum banyak, tapi tetap terbukti dengan komitmen kita di Instagram itu tetap rutin, minimal sekali sehari itu kita posting, kita upload foto-foto dan video perjalanan kita. Tujuan apa? Agar Nias tetap bisa dikenal dari berbagai sisi. Nah, dan banyak teman-teman memang yang bergerak dalam dunia travel agency ini. Dan kita sangat appreciate karena kita bisa saling mengisi, saling berbagi dan menawarkan hal-hal yang potensi di Nias kepada dan bisa menjangkau lebih banyak lagi wisatawan yang mau datang ke Nias. Karena kita pasti punya market masing-masing. Betul, betul, betul Bang Romi. Nah, jadi buat teman-teman juga sambil ikuti live dengan kita, ya mungkin bisa sambil ngopi, ngeteh, ya bisa sambil biar bisa santai gitu ya. Ya, jadi biar lebih asik dia. Betul, betul. Nah, karena saya yakin nanti, ya, ya sambil karena saya yakin nanti nama semakin menarik karena banyak hal-hal yang tersembunyi selama ini akan kita ungkap nanti dalam percakapan kita bersama Bang Romi. Betul, betul, Bang. Saya sekarang di Gunung Sitoli, Bang Romi, di daerah Jalan Pendidikan, daerah Pelita. Kalau dekat SDT Sunderman, kita tinggal di situ sekarang. Iya, di Gunung Sitoli. Nah, karena kita juga kita juga merintis beberapa usaha yang mensupport Gonias Tour ini. Salah satunya kita ada Gonias Capsule Hostel yang mungkin yang pertama di Nias dan sekarang ada dua, ada Gonias Capsule Hostel ada di yang punya kita, ada satu lagi itu yang Saltidok juga yang ada mereka konsep kapsul di Nias Selatan. Nah, jadi kita Gonias Capsule Hostel itu dekat Bandara Binaka itu 5 menit. Jadi selain itu konsepnya kapsul, jadi sebenarnya saya terinspirasi dari Jepang juga. Mengingat banyak orang yang backpacker yang untuk travel dengan budget terbatas dan mereka ingin tinggal di tempat yang memang terjangkau dan kita sediakan yang Gonias Capsule Hostel ini. Nah, dan juga ya kita ada kursus bahasa Inggris juga di Gunung Sitoli. Jadi kita juga ingin karena kita tahu bahwa bahasa Inggris itu salah satu hal yang penting dalam menunjang pariwisataan. Jadi kita punya namanya Gesuke English Academy yang udah berdiri juga sejak 2012 malah. Nah, jadi itulah mungkin salah satu, iya. Betul. Nah, karena selama pandemi ini tamu sepi, jadi kita berpikir kita harus kreatif. Kita mencari sesuatu yang bisa kita
tawarkan kepada orang lain, bukan hanya di Nias saja. Dan kita juga ada potensi durian Nias itu yang memang eh, kalau bisa kita katakan, karena ini pengakuan dari para customer kita yang pernah makan durian-durian yang terbaik lah menurut orang-orang, yang mahal harganya, tapi begitu makan durian Nias mereka wah, ini rasanya ini mantap banget. Bahkan sampai ada yang repeat order, yang pesan sampai 7 kali, bahkan ada yang mau jadi reseller di sana. Dan Bang Romi tahu nggak, yang market saya, yang saya tawarkan durian ini, tamu-tamu yang pernah datang ke Nias sebelumnya. Nah, itu awalnya. Jadi mereka waktu ke Nias, mereka udah mencicipi durian Nias dan enak. Akhirnya mereka, waktu saya tawarkan itu, langsung pesan. Begitu mereka pesan, mereka langsung memberitahu ke teman-teman, oh ada durian Nias ini, bisa. Ini memang dia bentuk frozen dan kita packing dengan bagus dan kita kirim, bisa tahan ke sana. Dan ini salah satu keunggulan kita. Kita masih memiliki hubungan yang baik dengan tamu-tamu kita yang pernah datang ke Nias. Nah, jadi puji Tuhan hingga saat ini kita masih zero komplain. Artinya tamu-tamu yang pernah kita handle itu tidak pernah komplain dengan pelayanan. Mereka sangat puas. Hingga nanti kalau mungkin Bang Romi bisa lihat kita di Trade Advisor, itu kita masih jadi the best tour operator in Nias Island. Nah, itu betul, Bang. Jadi itu yang selalu kita pertahankan. Artinya mungkin tadi Bang Romi memang selama ini itu salah satu memang apa kita motivasi kita ini bagaimana agar membuat wisatawan yang datang ke Nias ini benar-benar merasakan Nias sesungguhnya. Nah, jadi tempat saja, tapi mereka dari Gunung Sitoli, mereka baru menginap 2 malam, baru balik lagi ke utara. Jadi benar-benar keliling Pulau Nias. Kan sayang kan, jauh-jauh ke Nias dengan berapa kali naik pesawat, kos yang besar. Kalau tidak keliling Pulau Nias dan menikmati Pulau Nias, potensi yang ada di Pulau Nias itu sayang banget. Nah, jadi Bang Romi, kita ada namanya itu tour package yang kita tawarkan. Jadi untuk tamu-tamu kita itu kita tawarkan ada yang 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, 5 hari 4 malam, 6 hari 5 malam, bahkan ada yang sampai 2 minggu kita tawarkan. Nah, kita berikan mereka pilihan mau seperti apa. Kita akan itinerary dan juga foto-fotonya. Nah, mereka itu melihat dulu dan juga baru memutuskan. Nah, biasanya itu kita udah deal itu biasanya itu paling lama setidaknya 2 minggu sebelum hari H kedatangan. Jadi kalau mereka udah benar-benar mantap baik dari segi destinasi maupun pricing mereka, nah baru mereka akan deal dengan kita. Nah, ada satu hal bahwa kita juga menawarkan ini ada sesuai dengan budgetnya. Ada mereka boleh pilih mau yang budget berapa, mau yang VIP kah atau mau yang standar, kita menyediakan. Jadi mereka bisa memilih Bang Romi. Nah, jadi disesuaikan dengan kantongnya. Betul. Nah, dan satu hal, nah ini sih mayoritas tamu-tamu kita itu biasanya grup dan juga itu komunitas dan rata-rata senior citizens. Artinya rata-rata banyakan kita itu 50 ke atas. Nah, yang sudah memang berpengalaman keliling bukan hanya di Indonesia tapi ke luar negeri. Nah, tentunya kalau untuk menghadapi seperti itu kan satu sih kenapa mungkin mereka memilih kita juga, satu memang karena faktor promosi dari teman, dari mulut ke mulut. Nah, itu memang lebih banyak kita.
Kalau dari segi presentasi, kalau kita yang menghubungi kita mengetahui karena media sosial atau lewat website kita, itu hanya sebenarnya 30% Bang Romi. Nah, yang paling banyak itu sebenarnya dari komunitas. Jadi biasanya itu mereka posting foto-foto mereka di komunitas mereka, buat WhatsApp group, dan akhirnya yang sudah lama berminat pengen ke Nias akhirnya menghubungi kita. Nah, ya ini banyak belajar dari Bang Romi juga kok. Ya, ya ada Cindy juga. Itu kayaknya Jode Lau itu junior ke Bang Romi katanya di Ukrim katanya itu. Dari Ukrim. Jo, betul betul. Tapi harus jawab kuis dulu dong ya. Iya, betul betul. Wah, ini kalau Jojo ini udah banyak koleksi kaos Gonias kita ini. Ini customer salah satu customer setia kita. Sepertinya sih karena sekarang kan size yang lama udah dibeli lama itu nggak muat lagi sekarang. Jadi perlu size yang baru. Karena semakin sehat ya. Iya, semakin sehat. Betul. Betul. Nah, berbicara tentang infrastruktur Bang Romi. Nah, kebetulan sih. Nah, berbicara tentang infrastruktur Bang Romi, sebenarnya masing-masing daerah itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Tidak hanya di Nias, tempat-tempat yang lain juga seperti itu. Nah, memang kita sadari bahwa eh, untuk terutama tempat-tempat yang jauh dari pusat kota, pusat pemerintahan, pasti akan mengalami kendala tentang infrastruktur ini. Tapi kita jangan pesimis dan jangan malu. Karena kenapa? Rata-rata tamu kita yang memang berpengalaman keliling dunia bahkan Indonesia juga, waktu saya katakan aduh Bu, mohon maaf Pak, ini kondisi jalan ini kurang bagus, apa mereka bilang? Wah Pak Java, saya waktu ke daerah timur sana Flores jalannya lebih parah lagi dari sini. Jadi sebenarnya itu Bu, infrastruktur bukan
indikator yang paling signifikan ketika kita membawa wisatawan untuk mengunjungi daerah. Tetapi pertama, apa potensi yang ada yang mereka dapat lihat yang tidak ditemukan di tempat lain? Itu yang paling utama. Bagaimana kita mengemasnya? Makanya sebelum mereka datang ke Nias, kita memang beritahukan seperti ini kondisinya loh Bapak Ibu. Apa yang bisa perlu dipersiapkan sehingga mereka ketika mereka sampai di Nias, mereka tidak terkejut, tidak spot jantung, tidak surprise gitu, karena mereka udah tahu dari awal. Dan biasanya nih, kalau wisatawan atau traveler yang sudah berpengalaman, jarang sebenarnya komplain. Malah mereka melihat, mereka bukan datang untuk mereka sudah mengalami makan yang lebih buruk dari situ. Jadi yang paling penting kita jaga adalah bagaimana menunjukkan potensi yang kita miliki, mereka benar-benar menikmati apa yang mereka lihat selama perjalanan. Itu yang paling utama. Memang sih kita dari travel agency ini, dari biro perjalanan, kita nggak boleh menyalahkan pihak-pihak siapapun. Mari kita mengambil bagian yang bisa kita lakukan tanpa mendiskreditkan pihak-pihak lain. Kita mengerti bahwa pemerintah pasti punya program, punya plan, tapi ada skala prioritas mereka juga. Nah, jadi kita jangan menyalahkan, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Memang ada yang ideal dan tidak ideal. Tetapi bagi kita, kalau kita memang benar-benar mau mengenalkan Nias itu, kita jangan melihat buruknya, tapi kita melihat yang baiknya. Karena bagaimanapun intan itu akan tetap jadi intan sekalipun dia di dalam kubangan, sekalipun dia di mulut anjing, dia tetap intan. Nah, begitu juga dengan potensi yang kita miliki, seberapa buruk pun jalan ke sana, tetapi kalau itu memang benar-benar the best, orang pasti ke sana. Bahkan ada satu istilah nih dari tamu-tamu kita, mereka bilang, Pak Java, wajib tuh untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, kita pasti harus melewati jalan sulit. Nanti kalau jalannya udah bagus sekali, itu nggak spesial lagi, akan banyak yang mendatangi sehingga tidak asri lagi, tidak alami lagi. Betul, setuju Bang. Karena betul Bang, ini tamu kita terakhir Bang Romi. Ini Bu Ida Uning sebagai contohnya, yang tadi Bu Farida tadi, Bu Ida Uning. Beliau itu udah 10 tahun. Nah, tentunya kalau wisata-wisata yang biasa-biasa saja, ibu ini udah keliling-keliling. Bahkan ke luar negeri, sampai yang the best lah, dia udah yang mewah. Tetapi apa yang dia sangat surprise ketika saya bawa ke air terjun Bahugamira yang ada di Gunung Stolialoa. Itu ke air terjun itu jalan kaki 200 meter lewat jalan setapak, licin lagi. Dan harus mendaki untuk sampai di air terjun tingkat yang paling atas. Apa dibilangnya? Pak Java, ini yang saya cari, petualangan ini. Iya benar. Betul. Betul.
Betul. Betul, betul. Ya, betul, betul. Ya, 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 iya. Ada juga Fajrin Sidik, Anggiat Hareva. Wah, senang sekali ya. Ini banyak selain teman-teman anak Nias yang di Nias, ada juga teman-teman yang anak Ononiha yang di luar Pulau Nias. Contohnya ini teman saya Fajrin. Ini teman-teman saya nembak ikan ini. Dia sekarang berada di Lampung. Jadi ikut Nusantara Sehat di sana, program Nusantara Sehat. Wah, keren nih. Nah, ya, Bang Romi. Jadi Bang, aha. Nah, Bang Romi, mungkin teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya sih kalau ke Nias itu kemana aja sih sebenarnya? Apa yang bisa dilakukan? Nah, betul kan? Pasti empat kabupaten satu kota. Oke, baik. Bang Romi, sebenarnya satu hal, kita sebenarnya diberkati karena Pulau Nias ini dikelilingi oleh lautan yang luas. Nah, jadi sebenarnya salah satu potensi kita yang sangat luar biasa itu adalah bahari, wisata bahari. Kalau kita lihat itu sebenarnya kita orang Nias, tapi banyak yang masih belum tahu bahwa di bawah laut Pulau Nias itu ada terang yang sangat indah. Perlu jauh-jauh ke tempat lain di luar Pulau Nias yang menawarkan melihat ikan. Ini contohnya, Bang Romi ada tamu kita pernah katanya, waduh Pak Java, di sini ikan-ikan di Nias banyak banget ya. Saya pernah snorkeling di tempat lain, itu saya harus ngantri untuk ke tempat itu dan dibatasi waktu 30 menit saja, dan saya harus
lihat ikan Nemo, ikan Surgeon fish, itu saja nggak banyak, dan harus kasih roti agar ikannya datang. Itu di daerah wisata. Kalau di Nias, kalau datang ke Nias, mau berapa lama pun mau ngelihat ikannya itu bebas, nggak perlu bawa tim kasih makan, ikan itu udah ngerubutin kita saking banyaknya. Itu betul. Dan sayangnya belum banyak yang tahu potensi itu. Nah, makanya mungkin kalau untuk wisata snorkeling atau diving, mungkin kita Boniasto jadi salah satu pionir dalam mengenalkan hal tersebut. Karena saya sendiri jujur juga, saya tahu bahwa baru tahu itu snorkeling itu tahun 2007, Bang Rami. Dan tahu namanya free diving itu, menyelam bebas itu 2015. Jadi 8 tahun saya hanya snorkeling di permukaan saja, baru saya bisa merasakan itu. Kalau menyelam itu ke bawah, lebih bagus lagi. Free diving. Nah, itu karena juga dikenalkan sama ada salah satu teman, dia udah belajar free diving itu sampai ke Jakarta, belajar dari Jason Hakim. Dia sambil ambil IDA 4. Nah, waktu kita open trip, dibilang sama saya, Jeff, kamu masa cuma snorkeling aja? Tahu nggak? Kalau nyelam ke bawah itu, ikan-ikannya lebih banyak, lebih real lagi. Dan memang benar, Bang Romi. Dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata terumbu karang di Nias itu sangat bagus, ikan-ikannya banyak. Dan satu hal lagi, ada beberapa tempat yang ada kapal karamnya. Mungkin kalau bisa dilihat di IG kita, itu ada saya akan putar, nanti bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Ada itu kapal karam yang sangat bagus, masih utuh. Kapal karamnya masih utuh dan itu tidak jauh dari bibir pantai. Jadi ini ketika kita ajak Bu Ida Uning, dan ini sebenarnya bisa menjadi favorit para diver, ya, para penyelam kalau datang mereka berwisata. Dan ini nggak banyak yang tahu, Bang Romi. Nah, jadi itu yang kapal karamnya. Baru ada lagi, kita selain underwater, kita juga biasanya itu kalau tergantung preferensi tamu, kita bawa tamu itu camping. Nah, biasanya kita bawa camping ke pulau terdepan dan terluar di Indonesia yang ada di Nias Utara, namanya Pulau Bunga. Nah, Pulau Bunga ini keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena di tengah-tengahnya itu ada laguna yang airnya tenang. Jadi di laut, di Samudra Hindia nih, ada pulau di situ. Dia kalau dilihat di peta itu bentuk huruf G. Jadi di dalam ini ada lagunanya. Jadi airnya tenang dan sangat bagus. Nah, ini saya mau tunjukin dulu, ini kapal karamnya. Sebentar ya, biar teman-teman netizen juga. Ini dia kapal karamnya. Nah, itu kebetulan saya lagi free diving, dan yang memfoto itu teman saya Fajrin Sidik tadi. Jadi ini ini kapal GB Jaya. Ini yang membawa logistik setelah gempa di Nias. Mereka membawa logistik dan ternyata tenggelam di sekitar perairan Pulau Nias. Ini kapalnya masih utuh. Dia dibawa kedalaman 8 meter di bawah permukaan air. Nah, jadi kita ada juga diving, scuba diving, jadi dengan memakai tabung udara. Nah, ini dia. Ya. Dan saya mau ngasih nampakkan tadi ini yang saya bilang Pulau Bunga, pulau terdepan dan terluar di Pulau Nias. Nah, kalau itu di daerah itu masuknya dari Afulu, kalau itu dijamin deh
Kalau mau yang suka petualangan bisa camping di sana. eh Bahkan ada tamu wisatawan tamu kita dari yang, karena biasanya sih yang suka itu camping itu biasanya para wisatawan asing yang suka yang benar-benar tempat yang alami, dan sampai dibilangnya saya mau dong tinggal di sini 1 bulan katanya. Itu saking saking tempatnya asik itu tempatnya. Betul, betul. Nah, ini jadi mereka surprise banget ke sana. Jadi sampai-sampai eh mereka, aduh udah extend aja deh, nggak apa-apa. Jadi saya tanya, kamu mau tinggal sini? Tanya mau, saya mau 1 bulan pun di sini nggak apa-apa katanya. Nah, jadi itu asiknya. Jadi sementara saya ambil ini saya lagi upload. Nah, jadi kalau pemandangan Pulau Bunga itu dari atas seperti ini, dia nanti ada pulau-pulau di tengahnya, karang-karang kecil yang itu lautnya sangat bagus banget. Sebentar ya, lagi masih loading. Nah, jadi satu yang membuat menarik itu di Pulau Bunga, selain memang nggak berpenghuni, tapi dia eh, bagus banget ini dia. Ini dari mercusuar di atas. Jadi itu yang di belakang itu yang kelihatan itu lagunanya. Iya. Jadi awalnya itu 2 pulau, setelah gempa bumi yang waktu tahun 2005, jadi daratannya naik. Akhirnya yang ada awalnya pulau ini dipisahkan dengan selat menyatu sehingga terbentuklah laguna di belakang tadi. Nah, ini. Betul Bang, betul. Selain Tureloto. Nah, kalau Tureloto kan itu setelah gempa juga itu baru muncul, baru naik. Nah, jadi itu. Nah, baru apa selain wisata bahari? Nah, sebenarnya kalau mau yang adventure, yang ingin petualangan, banyak lagi. Ada satu tempat sebenarnya yang unik lagi di Nias Utara, namanya Tegihenu. Pernah dengar nggak Bang Romi? Nah, nah, betul. Nah, tahu nggak Tegihenu ini sebuah gua yang unik yang memiliki aliran sungai di dalam. Nah, dan tahu nggak, untuk masuk ke gua itu kita harus merangkak sejauh 3 meter. Tetapi begitu sampai di dalam, setelah merangkak 3 meter, itu di dalam ruangan besar, ada sungai kecil di bawah di kaki kita, dan jernih banget. Itu ada belut, ada ikan lele, ada udang, dan itu panjang tuh ke dalam lorongnya. Nah, dan itu baru terekspos setelah Bion itu datang ke Pulau Nias. Jadi dia tuh keliling nih di ke seluruh Pulau Nias mencari tahu ke warga, ada nggak tempat kalian bagus. Jadi itu memang berani. Dan yang lucunya begini, saya kan waktu itu nggak kesana bareng Bion. Jadi ada tamu tiba-tiba menghubungi saya, dari Jerman. Dibilangnya, saya mau ke Gua Tegihenu. Mana itu? Saya bilang, di mana ya? Untung saja sebelum Bion pergi, dia tuh meninggalkan sama saya satu hasil survei mereka, dan memang saya udah tahu sebelumnya bahwa Gua Tegihenu itu ada. Dan akhirnya berbekal dari informasi tersebut, saya bersama warga kami masuk ke dalam itu, dan dia sangat senang banget. Wah,
Jadi orang luar duluan tahu tentang itu daripada kita. Nah, itu tadi tentang petualangan. Nah, tentu selain Bahari tentang adventure, ada juga bagi yang suka budaya. Nah, tentu kalau Nias itu udah pada tahu lah ya. Kalau budaya itu ada selain rumah adat. Nah, rumah adat kan ada dua tipe nih, yang secara umum ada di utara yang bentuk oval dan di selatan itu berbentuk persegi panjang. Nah, tahu nggak kalau rumah adat Nias itu menurut Alain M. Fiaro, itu salah satu peneliti arsitektur, bahwa rumah adat Laraga di Nias Utara itu satu yang menjadi the best vernacular traditional building. Jadi the best traditional arsitektur. Jadi arsitektur tradisional yang terbaik. Kenapa? Karena satu, dia kokoh. Kita ingat waktu gempa melanda Nias, rumah-rumah itu pada hancur semua. Tetapi rumah adat Nias tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena memang udah didesain anti gempa. Itu tiang-tiang pondasinya itu tidak ditanam dalam tanah, tapi di atas batu. Jadi ketika gempa datang, dia hanya beroncak saja. Nah, itu yang membuat rumah adat Nias itu spesial. Dan itu menjadi referensi bagi para arsitektur dunia untuk belajar dan meneliti di sana. Nah, itu salah satu rumah adat. Kedua, budaya, tari perang, lompat batu, dan juga hohonya itu memiliki nilai tersendiri. Salah satunya di dunia kan lompat batu sama tari perang. Nah, belum lagi yang namanya situs-situs megalitik. Nah, situs-situs megalitik yang tersebar di berbagai belahan Pulau Nias. Nah, contohnya nih, tentu kan kalau lompat batu sudah pada tahu lah ya, udah jadi salah satu ikonnya Pulau Nias ya kan. Nah, tapi ada juga namanya situs megalitik itu. Nah, kalau saya mau kasih tahu dulu yang rumah adat. Nah, ini kalau yang rumah adat Nias. Nah, ini ehomo atau pondasinya itu yang dari kayu, dan yang uniknya itu tidak menggunakan paku besi untuk menyambungkan setiap persambungan rumahnya itu. Nah, itu menjadi salah satu referensi bagi wisatawan yang datang ke Nias. Nah, sudah setelah itu, nah ini situs-situs megalitik di Nias. Nah, jadi kalau ke Nias itu ada namanya dulu itu sebenarnya budaya megalitik yang dimana mereka menggunakan nah ini membentuk menhir atau dolmen itu sebagai salah satu untuk menghargai, menghormati para pendahulu mereka. Nah, ini mereka bentuk dengan peralatan sederhana. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini behu. Nah, ini untuk salah satu simbol untuk keperkasaan yang pemilik rumah adat itu, pemilik rumah. Nah, itu salah satu. Jadi situs megalitik banyak tersebar, dan lebih banyak di Nias Selatan ada situs megalitik. Nah, ada juga yang Nah, tentu banyak dong kalau alam di Nias, air terjun contohnya. Nah, ini saya mau tunjukin lagi nih air terjun. Contohnya ada air terjun. Nah, ini salah satu yang ikonik ini sebenarnya air terjun Helaube yang ada di Nias Selatan. Bang Romi pernah ke sana, Bang Romi? Di daerah Gomo, Sodelegia. Iya. Ikan yang menjerit, katanya ikan ini kalau dia lagi musim dia menjerit seperti suara babi, jeritan babi. Iya, model, makanya dibilangnya Sodelegia. Iya, Sodelegia. Nah, itu. Jadi ada namanya air terjun Helaube. Ini sebentar ya. Ini ada beberapa kumpulan. Ini contohnya pertama ini saya perlahan-lahan saya kasih nampak ya.
Ini kalau ini air terjun yang Humogo di Gunung Sitoli. Ini air terjun Humogo. Nah, kalau yang ini Baho Gamira. Air terjun Baho Gamira di Gunung Sitoli. Nah, ada juga di Nias Selatan namanya air terjun Monroe. Nah, ini air terjun Monroe. Di sini. Nah, sambil jalan. Nah, selain air terjun untuk yang alam, kita juga ada juga namanya Danau Megete. Danau Megete itu, Nustara Danau Megete itu di situ salah satu ditemukan namanya, abang tahu nih bang, kantong semar, salah satu tanaman yang langka yang di dunia bisa ditemukan di sana. Kalau bahasanya disebut makombae. Nah, ada lagi juga air terjun, ya. Ya, sejauh ini sih masih belum tersentuh bang, masih belum terjangkau di sana, masih belum tersentuh. Nah, ini ada namanya air terjun Gumbu juga, kompleks. Nah, selain itu ada juga gua. Nah, tunggu, ini tadi yang pulau yang di atas tadi. Nah, ini lihat dari atas, dari drone. Nah, ini pulau terdepan dan terluar di Indonesia yang ada di Nias Utara. Nah, apalagi yang bisa dilihat? Nah, selain itu di Nias juga bisa namanya ada juga hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ada di daerah Nias Utara. Ini di kawasan mangrove. Nah, ada satu lagi nih Bang Romi sebenarnya yang kita milik yang unik di Nias. Kalau di Nias itu untuk cari sunset dan sunrise itu sangat mudah. Jadi kalau fotografer itu biasanya suka mencari sunset dan sunrise. Nah, jadi kemanapun bisa dapat. Nah, mau cari kelapa miring dengan ada sunrise-nya itu pasti dapat. Bisa dapat. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa Nias itu sebenarnya kompleks. Jadi banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan dan kita bangga memilikinya. Dan tentunya sih ya itu pasti akan menjadi satu PR bagi kita, bagaimana kita menunjukkan kebanggaan kita dengan mempromosikan dan untuk mengenalkan pada orang. Kita jangan malu. Kita ini memiliki sesuatu hal yang sangat unik. Oh, ada satu lagi Bang Romi, yang mungkin ini satu hal yang sangat menarik, bahwa di Nias itu juga ada satu gua yang menurut para ahli itu pernah dihuni selama waktu 12.000 tahun yang lalu. Coba tebak apa itu guanya bang, namanya? Betul, ya. Itu gua Tegindrawa. Itu yang pernah menurut ahli arkeolog nih, itu pernah dihuni selama 12.000 tahun yang lalu. Jadi kita bayangkan ini, itu udah masa kapan itu ya, yang 12.000 tahun yang lalu. Betul. Ini dia gua Tegindrawa. Nah, itu masih ada stalagmit dan stalaktit yang masih terjaga di sana. Nah, jadi itu bisa kita katakan. Nah, ini lagi satu lagi di dalamnya. Ini dalam guanya. Nah, jadi benar-benar Nias sangat menunggu kedatangan para wisatawan. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa kalau ke Nias itu harus memang benar-benar dikelilingi. Tidak cukup hanya 3 hari 2 malam. Kalau minimal 5 hari 4 malam deh ke Nias. 1 minggu biar lebih puas lagi. Nah, selain itu Bang Romi, karena Nias itu dikelilingi laut, itu ikan-ikannya itu sangat segar. Nah,
Ini contohnya ini, ikan kerapu. Ini kebetulan kita ada komunitas spearfishing di Nias. Kita biasanya tuh rutin turun sekali 2 minggu itu untuk menembak ikan, mencari ikan. Nah, ini contohnya ikan dogi, dog tuna. Nah, jadi mau mau nah ini lobster, apa lagi? Lobster, kerapu, ikan dog tuna itu banyak tersebar di Nias. Jadi kalau mau ke Nias mau makan yang enak-enak sehat, datanglah ini ikan kerapu lagi. Nah, jadi ke Nias itu benar-benar banyak hal yang bisa dilihat. Bukan hanya alamnya, bukan hanya budaya, tetapi juga menikmati seafoodnya yang matinya cuma sekali. Ya. Jadi kenapa mati cuma sekali? Karena memang ya begitu kita ditangkap langsung dimasak. Tidak perlu kasih es batu berkali-kali. Nah, itu keunikan di Nias. Betul, betul. Betul, betul. Betul. Jadi harus bangga dong dengan Nias. Iya. Hmm, betul. Betul, betul. 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 Dan ada satu lagi. Ada lagi Bang Romi sebenarnya. Nah, jadi kan kadang sesuatu hal yang kita anggap sepele, biasa-biasa saja, sebenarnya itu jadi satu hal yang spesial bagi para wisatawan. Nah, contohnya nih, nah kebetulan kita ada beberapa tamu yang sekarang kita bawa, itu makanan Nias itu, makanan tradisional Nias itu sangat menarik bagi para wisatawan. Nah, contohnya ini, makan di rumah adat Nias. Nah, ini makan gowini fufu dengan yang namanya itu nibinege, nibinege. Nah, ini mereka sangat senang lihat. Nah, sampai difotoin ini gowini fufu ini. Jadi ubi yang udah dihancurkan dicampur kelapa, mereka makan di atas bulu ramo. Nah, ini sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita tawarkan kepada para tamu kita. Nah, jadi kalau sama kita, aduh, maunya tamunya kita bawa ke restoran yang mahal biar makan burger atau ayam goreng. Mereka bilang, wih, itu kan makanan udah biasa kami makan tempat kami. Ngapain kamu suguhkan sama kami? Kami maunya gowini fufu atau maunya itu giaso keli. Iya. Nah, itulah kesalahan mindset kita. Justru
Kadang kita malu menyuguhkannya kepada tamu. Padahal itu sangat mereka apresiasi, sangat suka dengan hal tersebut. Hal-hal yang tradisional. Betul. Betul betul. Saya lihat banyak banyak jadi kangen Nias. Ada yang kangen bulu damo, kangen makanan yang Nias yang katanya yang segar-segar. Menjadi nostalgia ya. Wah, ini Eta bilang keren banget. Iya. Ya, jadi saya lihat Bang, semakin malam semakin interaksinya semakin kuat nih, kayak semakin tinggi ya, semakin banyak yang join. Ini iya luar biasa nih. Nah, satu hal sih Bang Romi perlu kita garis bawahi bahwa Nias itu spesial dan kita tidak boleh membandingkan dengan daerah lain karena memang daerah lain tidak punya dengan apa yang kita miliki. Nah, itu yang selama ini menjadi satu kelemahan kita, bahwa kita, aduh, dia harus sama dengan ini. Kita sanding-sandingkan dengan yang ini, dengan yang itu. Nah, sementara kita punya potensi keunggulan sendiri loh. Ngapain kita banding-bandingkan dengan tempat lain? Bangga dong dengan Pulau Nias. Tadi saya udah ajak teman-teman keliling-keliling melihat Nias. Nah, baru kan, wih, ternyata banyak yang masih belum saya explore. Banyak belum saya jelajah. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kalau mau, nah ayo join. Kebetulan nih hari Minggu ini Bang Romi, hari Minggu ini sebenarnya kita juga ada tamu yang dari tim Nusantara Sehat itu mereka mau ke Pulau Sarangbaung. Nah, jadi kalau mau ada yang mau join boleh kita open trip sharing cost ke Pulau Sarangbaung. Itu salah satu pulau yang berbatasan dengan Aceh yang berada di timur lautnya Nias. Nah, jadi kita mulai sih kita mulai mengajak teman-teman ya sekalipun masih belum ada tamu dari luar tapi ada ini tim Nusantara Sehat ini mereka adalah yang ditugaskan dari kementerian yang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, mereka sendiri mau eksplor Nias loh. Nah, orang Niasnya kapan nih mau jalan-jalan mau mengenal Nias? Betul, betul. Nah, selain itu tadi kan yang saya bilang Bang Romi yang tentang budaya, tentang alam. Nah, kita juga punya pulau-pulau yang selain yang tidak berpenghuni juga yang sudah memang ada amenitasnya, sudah ada fasilitasnya. Nah, contohnya ini kan kalau orang sering dengar namanya Pulau Asu di Nias Barat. Nah, jadi ada Pulau Asu di Nias Barat
itu sudah ada bungalow, ada juga resort ya. Jadi bagi orang yang budget bisa tinggal di bungalow, di cottage. Kalau yang mau yang lebih mewah bisa tinggal di resort. Nah, ini Pulau Asu. Nah, jadi air lautnya warna biru toska, pasirnya juga putih, lembut. Nah, di situ juga ada tempat snorkeling juga bagus, dan ada fasilitas di sana yang ada cottage dan juga resort. Nah, selain Pulau Asu, ada juga di daerah Pulau Telo yang katanya 101 pulau di Pulau-Pulau Batu di Nias. Nah, jadi banyak pilihan deh. Jadi nggak usah takut bahwa iya. Jadi kalau mau selain ada yang memang mau benar-benar yang berpetualangan yang uninhabited yang tidak ada penghuni, ada, tapi kalau mau manjakan diri dengan fasilitas juga ada. Jadi banyak pilihan. Sip. Oke, Bang. Oke, sip, Bang. Ya, tetap stay tune ya teman-teman ya. Kita akan close sebentar dan kita akan tetap lanjut ya. Untuk jadi hanya sebentar aja di close baru lanjut lagi. Ya. Jadi sobat Gonias, kita tunggu sebentar lagi. Kita IG live kita di sebentar, pause. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini kita akan bincang-bincang. Tadi sudah mendengarkan tentang potensi wisata yang ada di Pulau Nias. Nah, jadi kalau ada masukan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Asik asik. Iya, nanti ke depan kita akan buat virtual tour Bang Romi. Iya, betul. Wah,
Mm-mm. Iya. Jadi iya, yang di Tunrumbaho di situs megalitik. Dan memang ke depan Bang Romi, kita memang akan ada program nanti untuk virtual tour, nanti kita buat nanti Zoom meeting atau Google Meet, itu kita buat virtual tour. Jadi kita nanti akan mengajak calon-calon wisatawan yang ingin ke Nias untuk bisa menyaksikan secara visual dulu tentang keindahan Pulau Nias. Jadi kita sedang mempersiapkan itu. Ayo. Asik. Siap pasti ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa wujudkan Bang Romi. Kita sedang mempersiapkan materinya. Iya. Ini teman-teman udah kopi dulu belum? Ini Jojo ini ngajak begadang sampai pagi nih. Awas, ini mentang-mentang LDRan dia ini, makanya dibilangnya ayo sampai pagi. Ya, terima kasih Eta juga masih tetap setia. Denny Lawole juga. Wah, Walterus. Wah, terima kasih, tetap stay tune di Travel Talking malam ini. Ini asik nih kayaknya. Kalau berbicara tentang Nias itu nggak ada habis-habisnya Bang Romi. Ya, silakan. Dia dia itu lase lase Bang Romi, lajang sementara. Oke sih Bang. Ada kalau informasi tentang kita nanti bisa dilihat di website, di itu www.goniastore.com, bisa dilihat, atau nanti bisa di fanpage kita di Gonia Store juga, atau di Instagram kita di Gonias. Nah, kalau mau melihat lebih banyak video tentang Nias nanti bisa juga di channel YouTube kita, namanya Gonias. Yang kalau channel kita sekarang ya puji Tuhan udah 5.200 subscriber. Jadi pasti teman-teman yang gabung ini nanti bisa menambah lagi biar lebih banyak dikenal Niasnya. Iya, eh, saya sedang berpikir untuk menambah hadiah kuisnya, nanti satu orang bisa dapat voucher gratis untuk ikut ke Sarangbaung.
Betul betul, kita pilihan kita aja. Ayo silakan join. Nah, mungkin biar bisa termotivasi, kalau biasanya kita camping di Pulau Bunga itu, nah seperti ini nih. Ini pemandangan yang bisa dilihat. Nah, jadi asik banget kan? Jadi yang penting enggak. Jadi tetap asik kalau mau traveling di Pulau Nias. Betul betul. Wah, halo Yahobu Jo. Gimana Jo? Sendirian aja malam ini udah ngopi Jo? Waduh, mantap mantap. Demi Nias tercinta. Nggak apa-apa Bang Romi. Ini kebetulan untung Jojo tadi gabung. Dia bertanggung jawab untuk infrastruktur nih jalan nih. Jadi kalau ada komplain tentang jalan ke Jojo aja, ke Johan aja.
Pohon karet. Betul. Nah, oke. Nah, Bang Romi, Bang Romi, ini kita langsung kasih pertanyaan sama Jode, biar bisa kalau memang bisa jawab nanti dapat kaos. Gimana? Setuju Bang Romi? Setuju Bang? Ya. Jadi kalau bisa bisa jawab langsung dapat kaos ya Jo ya. Tentu size-nya udah bertambah kan, nggak size yang lama kan Jo? Oke. Nah ini Jo, saya akan kasih nampak fotonya nanti Jo. Tebak di mana ya? Di Nias ya. Oke Jo. Oke. Nah ini, ayo coba lihat. Waduh, benar ya Bang Romi ya? Benar nih. Iya. Iya. Dan Jojo ini termasuk salah satu follower setia kita di Instagram Bang. Jadi makanya dia langsung tahu kalau postingan kita udah langsung diikutinya, udah tahu dia. Betul. Nggak ada informasinya ya. Udah benar Bang Romi. Oke Jo, nanti tinggal japri aja size-nya apa ya Jo. Nah, oke deh. Asik asik. Nah Bang Romi, mumpung uh, biar nanti teman-teman juga biar masih makin semangat kan. Gimana kalau kita kasih lagi satu kuisnya buat teman-teman yang lain Bang Romi? Iya kan? Tunggu. Gimana? Saya sih rencana gini kuisnya. Saya mau kasih nampak foto salah satu objek wisata di Pulau Nias. Nah, jadi nanti harus di komen dijawab di komen lengkap dengan nama desa, kecamatan, dan kabupaten atau kotanya. Gimana ya? Boleh kan? Oke ya. Oke, semua siap-siap ya. Iya, semua siap-siap ya.
Ini pasti kalau yang sering pantengin Instagram kita atau yang suka traveling, ini pasti gampang tahu dia tempatnya ya. Jadi nanti bisa cari bocorannya di Instagram Kurnia Store juga nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai ya. Ini pasti akan asik. Oke. Tadadang. Nah, ayo. Apa nama desa, kecamatan, dan kabupaten atau kotanya? Silakan dijawab di kolom komentar. Nanti kalau udah jawab nanti kita langsung undang di room ya Bang Romi ya. Ayo. Yang pertama jawab dan benar itu akan kita langsung undang ya. Ayo, siapa? Betul. Iya, nama desanya betul. Nama desa, kecamatan, dan kabupaten atau kotanya di mana? Jadi sekaligus melatih pengetahuan kita ya untuk tentang wisata di Pulau Nias. Oke Bang, silakan Bang. Oke. Bisa maaf Bang, bisa diulang lagi Bang Romi? Pertanyaannya Bang, gimana Bang? Maksudnya yang maksimal kita atau pemerintahnya Bang? Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Romi. Ini sebenarnya pertanyaannya agak berat untuk menjawabnya. Karena sebenarnya kalau untuk menilai pemerintah sebenarnya kita pasti memang rata-rata punya persepsi sendiri ya tentang bagaimana kinerja atau apa yang telah dilakukan pemerintah. Tapi bagi saya sih sebenarnya hingga saat ini udah banyak yang dilakukan oleh pemerintah baik pun dinas pariwisata di masing-masing kabupaten kota dalam mempromosikan pariwisata. Contohnya dengan mengadakan event-event skala nasional yang tahunan. Baru yang kedua dengan membenahi destinasi wisata dan juga dengan adanya pelatihan-pelatihan SDM pariwisata. Itu sudah dilakukan. Nah, jadi mungkin dari pemerintah memang sudah melakukan tapi memang kita mengerti bahwa memang kadang program pemerintah ini kan memang terbatas tidak hanya di pariwisata saja. Mereka lakukan ada juga apalagi masa-masa kita kan masa-masa transisi dengan infrastruktur dan yang lainnya. Nah, cuman kalau menurut saya memang sih ada baiknya kelemahannya adalah masing-masing pemerintah kabupaten kota ini masih bekerja masing-masing. Sementara itu Nias itu utuh satu. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan sinergi dari masing-masing pemerintah kabupaten kota dalam fokus dalam menetapkan master plan atau desain seperti apa sih pariwisata Nias ke depannya. Mungkin itu yang perlu dilakukan. Nah, sementara kita dari sebagai Biro Perjalanan yang merupakan partner dari pemerintah, nah kita akan melakukan sebisa mungkin dan kita mensupport pemerintah dalam pengembangan pariwisata, dalam memajukan pariwisataan Pulau Nias. Nah, jadi bagi saya mari kita lakukan bagian kita lakukan yang terbaik dan biarlah masing-masing kita bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas yang kita emban tersebut. Kita berikan yang terbaik sehingga sama-sama kita saling bergandengan tangan. Ya, demikian dari saya Bang Romi.
memang kita sadari bahwa saya secara pribadi ketika membawa tamu ke tempat-tempat wisata, saya sebenarnya merasakan bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah mulai open minded, sudah mulai terbuka dengan wisatawan. Nah, memang satu hal sih yang kita sadari bahwa mungkin selama ini kenapa masyarakat itu enggan untuk menerima wisatawan, mungkin karena memang mereka masih belum memahami apa kira-kira benefit yang bisa mereka dapatkan ketika wisatawan itu datang. Nah, jadi contohnya ini Bang Romi, ketika kita berkunjung ke suatu tempat, kita pastikan bahwa ada benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu dengan wisatawan yang kita bawa. Ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan, tidak mesti melulu kepada materi. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Artinya ada selama ini, kenapa saya katakan seperti itu, banyak memang selama ini mereka hanya datang dan pergi tanpa ada meninggalkan sesuatu kepada masyarakat. Itu sebabnya kenapa kita sendiri ketika membawa wisatawan, kita pastikan bahwa wisatawan itu pertama mereka kita bawa tinggal di daerah wisata itu. Ada yang bisa menginap di homestay, ataupun kalau memang ada penginapan hotel dan restoran yang di daerah situ. Jadi kita tidak bawa makanan dan minuman dari luar, kita beli di sana. Nah, itu mereka dapat. Baru kedua, kita juga mengajak wisatawan itu menikmati makanan tradisional yang disuguhkan oleh para masyarakat lokal. Sehingga contohnya biasanya kalau kita mau ke kunjungan wisata, kita hubungi mereka, oh kami mau ke tempat ini, tolong dong disediakan makanannya. Nah, biasanya kadang-kadang di rumah adat itu mereka mau ada yang bisa menyediakan makanan-makanan tradisional. Itu. Baru yang kedua, kita juga memberdayakan para pemuda-pemuda lokal. Artinya apa? Kalau mereka memiliki potensi untuk sebagai guide lokal, kita akan berdayakan untuk menceritakan tentang desa mereka, mengenalkan kita tentang apa yang sejarah desa tersebut, tentang masyarakatnya. Nah, kita akan mengajak mereka. Sehingga ada namanya community based tourism. Jadi ada partisipasi dari masyarakat wisata tersebut. Jadi mereka tidak hanya sebagai penonton saja. Nah, jadi dan yang kedua, kadang-kala juga dalam berwisata, tamu-tamu itu kadang banyak juga. Mereka tidak hanya datang berwisata saja, tapi mereka mau melakukan sesuatu. Contohnya nih, ada beberapa tamu kita dari tim dokter nih. Ini contohnya kita pernah bawa ini tim dokter. Mereka komunitas dokter-dokter yang mau berwisata ke Polonias. Dan mereka itu mau melakukan bakti sosial dengan kampanye kesehatan, pemeriksaan kesehatan sekaligus edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dan mereka mau melakukannya. Nah, akhirnya mereka ada sesuatu yang bisa ditinggalkan. Karena biasanya memang kalau kita pun berkunjung, kita mau sebenarnya ingin melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada masyarakat sekitar. Nah, itu memang terjadi. Jadi ada ikatan kuat. Jadi mereka mungkin sih karena memang juga tamu-tamu kita memang rata-rata sih yang udah menengah ke atas, jadi udah mapan, dan mereka juga sudah berpengalaman, dan mereka itu biasanya ya kadang kita tawarkan, sebelum mereka datang ke Nias, kita biasa tawarkan kalau mau juga bisa juga mau nanti kalau melakukan bakti sosial. Nah, mereka bisa tanya, kami bawa apa Pak Java? Nah, satu hal sih memang kita nggak menyarankan tamu-tamu kita langsung mengasih uang kepada masyarakat kita, karena kita menghindari namanya money oriented. Tapi dalam bentuk barang, contohnya mungkin bisa peralatan tulis, buku-buku bacaan, atau mungkin kalau memang benar-benar mau mungkin sembako, kalau memang mereka mau, kita tawarkan ke mereka. Jadi bisa mereka memilih nanti membawa ke Nias dan mereka kasih kepada orang-orang yang tepat sasaran. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita memang tidak mengajarkan, berusaha menghindari masyarakat kita untuk tidak money oriented. Nah, dan itulah yang kita lakukan selama ini. Jadi Bang, ada dampak yang didapatkan oleh masyarakat sehingga mereka bisa menerima kita ketika mereka sampai ke sana. Dan satu hal yang kita lakukan adalah memang dalam bahasa Nias ada pepatah mengatakan Moreke da Zumangeda. Artinya
Ketika kita sampai di lokasi itu, kita tentu menghargai masyarakatnya. Nah, begitu kita menghargai mereka, pasti juga mereka malah lebih menghargai kita lagi. Betul. 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 Bang Romi, sebelumnya Bang Romi, ini ada yang masuk jawaban tadi nih, yang pertanyaan kita tadi, Bang. Iya, Bang. Ini sebenarnya ada dua yang menjawab. Jawaban yang benar, ya. Sama-sama ini yang satu, ada tiga malah. Yang satu ada Sukma Hanizebua, ada juga Yuli Putriani Warubu, dan ada Chris Monica Hulu. Mereka menjawab dengan benar. Desa Tumeri, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli. Iya. Hmm. Iya, Bang. Tiga orang. Tiga orang, Bang. Wah, sih. Oke, sah. Berarti semua pemenang, Bang, ya? Oke. Betul. Empat, empat pemenangnya, termasuk Joe, jangan lupa. Jojo. Iya. Oke, Bang Rom, silakan Bang Romi. Wos, asik. Iya, ini semangat terus dari tadi, tetap nggak iya.
Iya, saya lihat aktif komen tadi. Boleh di close?